Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja guru atau PKG dan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Sebelum ke penjelasan materi, apakah teman-teman tahu apa itu PKG dan apa itu PKB? Jadi, menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PKG atau penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Jadi, setiap akhir semester, guru akan melaksanakan PKG atau penilaian kinerja guru. Nah, supaya hasil pelaksanaan dan penilaian kinerja guru dapat dipertanggungjawabkan, maka penilaian kinerja guru harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan ketentuan. Penilaian kinerja guru harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang ketiga, berlandaskan dokumen. Penilai, guru yang dinilai, dan unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian kinerja guru, terutama yang berkaitan dengan dimensi tugas utama dan indikator kinerja secara utuh. Sehingga penilai, guru, dan unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. Yang keempat, dilaksanakan secara konsisten. Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara teratur setiap tahun yang diawali dengan kegiatan evaluasi diri. Pembahasan yang kedua yaitu PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Nah, PKB merupakan bentuk pendidikan berkelanjutan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sebagai segitiga emas untuk melakukan perubahan demi keberhasilan peserta didik. PKB mencakup seluruh pribadi dan kompetensi guru, baik kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi personal yang disertai dengan kesadaran untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan layanan yang sesuai dengan standar kompetensi profesi, serta upaya untuk senantiasa memperbarui dan meningkatkan kinerja selama menjadi guru. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat disederhanakan bahwa sebelum guru melaksanakan kegiatan PKG atau penilaian kinerja guru, yang pertama guru akan melaksanakan yang namanya kegiatan evaluasi diri, yaitu dilaksanakan pada 4-6 minggu di awal semester dalam rentang waktu 2 semester. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan PKG atau penilaian kinerja guru yang dilaksanakan pada 4-6 minggu di akhir semester kedua dalam rentang waktu 2 semester. Adapun permasalahan di dalam penilaian kinerja guru diantaranya yaitu permasalahan yang pertama yaitu terjadi konflik antara guru dan kepala sekolah mengenai penilaian kinerja.
Konflik ini terjadi karena perbedaan pandangan terkait keadilan dan transparansi dalam proses penilaian. Guru mungkin merasa penilaian tidak mencerminkan kerja keras mereka, sementara kepala sekolah mengikuti standar yang telah ditentukan tanpa melibatkan guru dalam proses penyusunannya. Penyebabnya dikarenakan ketidakjelasan indikator penilaian kinerja, sehingga guru merasa prosesnya subjektif dan kurang transparan. Ketidakjelasan indikator penilaian kinerja terjadi ketika kriteria yang digunakan tidak dijelaskan secara rinci, sehingga guru merasa proses evaluasi bersifat subjektif dan tidak transparan. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan karena guru tidak memahami standar yang digunakan untuk menilai kinerja mereka. Nah, solusinya bisa dengan mengadakan pertemuan untuk menyusun indikator penilaian secara bersama-sama agar lebih jelas, objektif, dan dapat diterima oleh semua pihak. Mengadakan pertemuan antara kepala sekolah dan guru bertujuan untuk menyusun indikator penilaian kinerja secara bersama-sama. Hal ini akan memastikan kriteria menjadi lebih jelas, objektif, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Permasalahan yang kedua yaitu penilaian kinerja guru yang mencerminkan adanya ketidakadilan di mana hubungan personal itu lebih memengaruhi penilaian daripada kinerja yang objektif. Hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti menurunnya motivasi guru yang merasa kerja keras dan dedikasinya itu tidak dihargai, akan kehilangan semangat untuk meningkatkan kinerja. Penyebab dari permasalahan tersebut yaitu penilaian kinerja yang sering dipengaruhi oleh hubungan pribadi, karena lingkungan kerja itu tidak memiliki sistem evaluasi yang objektif dan jelas. Tidak ada indikator kinerja yang jelas. Jika tidak ada standar atau kriteria yang jelas, penilaian menjadi subjektif. Akibatnya, hubungan pribadi lebih mudah memengaruhi hasil penilaian. Solusinya yaitu gunakan indikator kinerja yang jelas, spesifik, dan terukur seperti kayak kehadiran, kualitas pengajaran, hasil belajar siswa, dan inovasi dalam pengajaran. Terapkan metode penilaian berbasis data untuk mengurangi subjektivitas. permasalahan yang ketiga yaitu beberapa guru di pedalaman Papua dan Kalimantan kesulitan mengikuti pelatihan akibat akses yang sulit, biaya perjalanan yang tinggi, dan minimnya dukungan dana. Tantangan ini terjadi karena lokasi geografis yang terpencil, kurangnya fasilitas pelatihan di tiap daerah, dan minimnya infrastruktur serta subsidi perjalanan. Nah, kira-kira solusinya apa ya? Untuk mengatasi hal ini, pelatihan berbasis daring atau kombinasi antara daring dan luring dapat menjadi solusi yang lebih mudah diakses. Selain itu, pelatihan lokal yang menghadirkan pelatih langsung ke wilayah setempat bisa membantu mengurangi jarak dan biaya perjalanan. Pemerintah juga perlu memberikan subsidi di perjalanan dan memperbaiki infrastruktur seperti internet dan transportasi. Nah, dengan langkah-langkah ini, guru di pedalaman dapat lebih mudah mengembangkan kompetensinya tanpa menghadapi beban yang berat, sehingga peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil dapat tercapai. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 7 mengenai materi tentang penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.